Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika pada materi sebelumnya sudah dibahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, selanjutnya bagaimana sih kedudukan garis terhadap lingkaran itu? Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengingat dulu materi tentang persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, dengan catatan a-nya tidak boleh 0. Karena kalau a-nya 0, pangkat 2-nya hilang, bukan lagi persamaan kuadrat. Jadi a itu adalah yang mengikut di variabel x kuadrat, b itu yang mengikut di variabel x, dan c itu adalah konstanta. Jadi ini bentuk umumnya. Setelah mengetahui bentuk umum, yang mau diidentifikasi ini A, B, dan C-nya. Karena yang mau dipakai nanti adalah diskriminan atau D-nya, atau pembeda dari setiap persamaan kuadrat. Dengan rumus untuk diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Materi ini sudah didapat di kelas 9 persamaan kuadrat. Selain itu dibutuhkan juga perkalian aljabar, khususnya perkalian suku 2 dengan suku 2 bentuk kuadrat ini. A tambah B berpangkat 2 itu didapat A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau A-nya diganti sesuatu, A di sini diganti dan A yang di tengah juga. Begitupun dengan B-nya. B-nya diganti sesuatu, ya ganti juga B yang ada di sini dengan yang ada di paling belakang ini. Jika tandanya diubah menjadi kurang, maka berubah menjadi A kurang B berpangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi yang berubah itu kalau kurang yang di tengahnya, ini duanya. Kalau ini materi kelas 8 kalau tidak salah ya. Contoh, tentukan diskriminan persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Dari sini kita sudah dapat A-nya berapa, B-nya, dan C-nya. Jadi ini posisinya A yang ada pangkat 2-nya, kemudian B-nya ini positif 3, kemudian C-nya ini negatif 4 atau min 4. Langsung saja dijawab dengan menggunakan formula yang ada di atas ini. B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya tadi 3, ganti 3 sini. Didapat 3 pangkat 2. Ini karena B-nya diganti 3 ya. Kemudian dikurang 4. Di formula sudah ada memang seperti ini. Tinggal A-nya yang diganti. A-nya itu 2 yang ada X kuadratnya. Kemudian C-nya negatif 4. Tinggal dihitung. 3 pangkat 2 dapat 9. Dikurang 4 kali 2 8, dikali min 4 itu min 32. 9 tambah 32 itu 41. Jadi ini contoh untuk menghitung diskriminan. Dengan catatan sudah diketahui bahwa A, B, dan C tiap-tiap koefisien dari variabel persamaan kuadrat ini. Selanjutnya kita sudah boleh masuk ke kedudukan garis terhadap lingkaran ini tadi. Jika saya punya lingkaran, maka ada 3 kemungkinan sama di titik, kedudukan titik, ada di luar, ada di dalam, dan ada di lingkaran itu sendiri. Sama dengan garis, tapi namanya lain. Ketika garis yang warna hitam ini, seperti ini modelnya, mau di atas atau di bawah, jika tidak mengenal lingkaran itu namanya garis tidak memotong. Jadi ini tidak memotong lingkaran, tidak mengena. Beda kalau garis yang warna merah ini. Garis yang warna merah ini mau seperti ini di atas atau di bawah sama ya. Yang jelas dia mengena lingkaran di satu titik. Pas di satu titik itu namanya menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik.
Jadi kebanyakan yang digunakan itu adalah menyinggung lingkaran. Selanjutnya yang warna hijau ini ketika melewati lingkaran seperti ini, dimanapun garisnya ya, ketika melewati lingkaran seperti ini maka dia memotong di 2 titik. Jadi titik yang pertama, kemudian titik yang kedua. Jadi tiga kemungkinan ini yang akan diselidiki dengan menggunakan formula dari persamaan kuadrat, tentunya dengan menggunakan rumus diskriminan yang ini. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menentukannya? Ya tentunya dengan cara mengganti atau mensubstitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Karena persamaan garis kan yang umum itu Y sama dengan mx tambah c atau mx tambah n. Itu persamaan garis lurus yang dimaksud di sini ya, bukan garis yang belok-belok. Jadi persamaan garis lurus. Jadi itulah yang akan disubstitusi ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat nantinya. Karena yang akan dihitung adalah diskriminannya. Kemudian bagaimana hubungan diskriminan dengan kedudukan? Tentunya jika diskriminannya negatif atau kecil nol maka garis tidak memotong lingkaran. Kemudian jika D-nya sama dengan 0 maka garis menyinggung lingkaran atau memotong di 1 titik. Kemudian yang terakhir jika D-nya positif atau besar 0 maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Jadi yang mau diidentifikasi diskriminannya itu negatif sama dengan 0 atau positif. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan X tambah 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Jadi bagaimana menjawab persoalan seperti ini? Ya tentunya dengan menggunakan cara yang ini tadi. Katanya kita mensubstitusi persamaan garis. Jadi yang perlu diketahui ini adalah persamaan garisnya. Ini persamaan lingkarannya. Jadi persamaan garisnya berbunyi Y sama dengan X tambah 1. Jadi kita tulis ulang saja tidak apa-apa. Y sama dengan X tambah 1. Artinya apa? Ketika saya menemukan huruf Y di persamaan lingkaran, saya menggantinya dengan X tambah 1. Kenapa? Karena ini nilainya sama dengan Y sama dengan. Ini disubstitusi ke X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Karena disubstitusi berarti X kuadrat ditambah Y-nya saya ganti sekali lagi menjadi X tambah 1 kuadrat. Jadi perhatikan kuadratnya tetap, yang diganti cuma huruf Y. Kenapa dikurung? Karena Y itu adalah satu kesatuan ini, X tambah 1 sama dengan 16. Jadi pada intinya kita hanya menggantikan huruf Y saja. Inilah makanya diperlukan juga perkalian suku 2 dalam bentuk aljabar. X kuadrat tambah X tambah 1 berpangkat 2 sama dengan 16. Ini dijabarkan yang ini ya, yang ini dijabarkan didapat X kuadrat ditambah yang tadi yang saya tuliskan ini X-nya diganti menjadi A, berarti dapat A kuadrat kan? Sehingga A-nya itu diganti X menjadi X kuadrat. Kalau yang ini yang sudah saya tulis, ini sudah dari atas memang. Tinggal yang dalam kurung kita uraikan. X tambah 1 di pangkat 2 kan itu dapat X kuadrat ditambah 2 kali AB. A-nya adalah X kali 1, saya tuliskan begini saja supaya lancar. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 16. Jadi ini urai dari dalam kurung jadinya seperti ini. Kalau kita hitung lagi X kuadrat tambah X kuadrat itu kan dapatnya 2X kuadrat. Kemudian 2X kali 1 itu didapat 2X juga. Kemudian 1 pangkat 2 ya 1. Karena bentuk
umum persamaan kuadrat itu sama dengan 0, maka 16 ini kita pindah ruaskan menjadi minus 16. Karena sudah pindah ya sisanya 0. Tinggal disederhanakan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Ini sudah kita peroleh persamaan kuadrat dengan A. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 2, B-nya juga 2, kemudian C-nya negatif 15. Tinggal kita substitusi cari diskriminan. Jadi rumus diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal diganti B-nya 2. Dapat dari sini ya. Dikurang 4A-nya 2 juga. 2. C-nya negatif 15. 2 kuadrat itu hasilnya 4. Dikurang 4 kali 2, 8 dikali minus 15. Didapat 4 ditambah 8 kali 15 itu 80. 8 kali 10 80. 8 kali 5 40. Berarti 120 ya. Nah, setelah didapat 120 tambah 4 ya 124. 124 ini besar dari 0. Tinggal kita cocokkan yang manakah yang sesuai. Karena sesuai dengan ini di besar 0, maka bisa disimpulkan jadi garis Y sama dengan X tambah 1 memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 di soal ya, di 2 titik. Selesai. Jadi inilah contoh penggunaan dari formula diskriminan. Tentunya tidak langsung digunakan. Kita harus mensubstitusi dulu, kemudian diperoleh persamaan kuadrat dalam bentuk umum, kemudian mencari diskriminannya. Itu untuk cara mengerjakannya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 3x kurang 1 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y kurang 4 sama dengan 0. Jadi ketika memperoleh hal seperti ini, tidak perlu pesimis melihat panjangnya soalnya ya. Intinya kita harus memulai dulu mensubstitusi. Apapun hasilnya nanti akan pasti didapat yang bentuk sederhananya. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi Y sama dengan 3x kurang 1 ini akan disubstitusi ke x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y kurang 4 sama dengan 0. Artinya sekali lagi ketika mendapatkan huruf y kita ganti dengan 3x kurang 1. Tidak apa-apa saya kurung di sini supaya jelas. Ketika saya menemukan huruf y, saya harus menggantinya dengan dalam kurung ini. Nah, supaya lebih jelas ya. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat, saya menemukan huruf y berarti ganti dengan dalam kurung 3x kurang 1 kuadrat. Ini kuadratnya ada memang di soal, berarti 2 di sini. Kemudian 2x ini dari soal ditambah 2y. Sekali lagi y di sini ganti dengan kurung 3x kurang 1 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi ini arahnya sudah mengarah ke persamaan kuadrat dengan variabel x. Jadi kita uraikan x kuadrat dapat tambah. Yang dalam kurung ini ketika diuraikan dikali itu kan a-nya 3x, a-nya ya. Berarti diperoleh a kuadrat 3x kuadrat ditambah 2. Sekali lagi mohon maaf bukan tambah ya.
karena posisinya di sini kurang. Kalau kurang berarti dikurang 2A kali B-nya 1. Jangan terpengaruh dengan min satunya karena ini sudah pindah ke sini min. Itu ya. Kemudian ditambah B kuadrat 1 kuadrat ditambah 2x. Jadi penggantinya yang dalam kurung ini baru sampai sini. Kita buat warna lain supaya lebih jelas. Jadi 3x kurang 1 kuadrat ini penggantinya yang saya garis warna hijau. A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, penggantinya itu. Kita lanjutkan, tambah 2x ditambah. Nah, 2 ini kan kalau perkalian skalar dengan bentuk aljabar tinggal dikalikan berapa banyak sukunya ya, dikali kembali seperti itu. 2 kali 3x itu dapat 6x. 2 kali min 1 dapat min 2. Jadi penggantinya ini 6x kurang 2 dikurang 4 sama dengan 0. Kita bentuk sederhana ini didapat x kuadrat ditambah 3x kuadrat itu dapat 9x kuadrat. 2 kali 3x kali 1 itu dapat min 6x ditambah 1 tambah 2x tambah 6x kurang 2 kurang 4 itu bisa langsung tulis kurang 6 ya, min 2 min 4. Selanjutnya kita jumlahkan yang sejenis x kuadrat ditambah 9x kuadrat itu dapat 10x kuadrat. Min 6x dengan positif 6x bisa saya coret supaya memudahkan. Kenapa min 6 tambah 6 kan 0 ya, berarti bisa dicoret. Sisa tambah 2x. Ini sudah saya tulis 1 kurang 6 itu min 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita memperoleh persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini. Dari sini kita sudah dapat A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan minus 5. Sekali lagi kalau sudah dapat ya tinggal kita masukkan ke persamaan diskriminan. Jadi D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya berapa? B-nya di sini dapat 2. 2 kuadrat dikurang 4. A-nya 10. C-nya ya negatif 5 lagi. Jadi kalau sudah seperti ini sudah kelihatan jelas min kali min kan dapat positif 4 ditambah 40 kali 5 itu 200 ya, 4 kali 5 20 kali 10 itu 200, dapat 204. 204 sekali lagi besar dari 0. Karena besar 0 maka bisa kita simpulkan jadi garis Y sama dengan 3x kurang 1. Karena besar 0 sekali lagi berarti memotong lingkaran yang ini dimaksudnya x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 2y kurang 4 sama dengan 0 di 2 titik. Nah, kebetulan sama tadi hasilnya dengan contoh yang pertama. Jadi semakin banyak persamaan 3x kurang satunya ini semakin bervariasi ya, semakin panjang juga uraiannya seperti ini. Kenapa ini lebih panjang? Karena ini pusatnya A, B. Kalau yang soal pertama tadi kan mudah karena pusatnya 0,0. Tidak ada 2x, tidak ada 2y. Langsung masuk ke jari-jari. Kalau ini kan pusatnya A, B. Gitu caranya ya. Oke, satu contoh lagi saya rasa supaya bisa lebih dipahami. Ini contoh yang kedua. Contoh selanjutnya adalah
Tentukan nilai M sehingga garis Y sama dengan MX tambah 5 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Kalau sebelumnya mau diketahui kedudukannya, nah berbeda dengan soal yang ini. Kalau soal ini kita sudah tahu bahwa garis itu menyinggung, tapi garisnya belum diketahui persamaannya karena di sini mau ditentukan berapa nilai M-nya supaya dia menyinggung. Oke, langsung saja kita jawab. Sekali lagi jangan terpengaruh dengan kalimat pertanyaannya. Intinya kita ketika memperoleh soal kedudukan garis itu kita harus substitusi garis, persamaan garis ke persamaan lingkaran. Oke, langsung saja kita jawab. Y sama dengan MX tambah 5 ini di substitusi ke X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Sekali lagi kalau dapat Y itu ganti dengan kurung. Karena baru dapat X kuadrat, ya kita tulis X kuadrat saja tambah Y. Kalau Y dapat ganti dengan kurung. MX tambah 5 kuadrat sama dengan 5. Ini ditulis ulang karena sudah sederhana. Tinggal yang dalam kurung ini. Sekali lagi, ini A-nya menjadi MX, B-nya 5. Dan tanda tambah ya. Jadi A MX, B-nya 5. Tadi materi yang sudah saya sampaikan di pertama itu perkalian aljabar. Berarti kan kita dapat A kuadrat MX kuadrat ditambah 2A MX B 5 ditambah 5 kuadrat sama dengan 5. Tinggal ditulis ulang yang X kuadrat. MX kuadrat itu dapat M kuadrat X kuadrat. Gitu ya. MX kuadrat itu M kuadrat X kuadrat. Ditambah 2MX 2MX kali 5 dapat 10 MX ya. Karena 2 kali 5 itu 10. 10 MX ditambah 25 karena 5 kuadrat. 5 harus kita pindahkan supaya dapat bentuk umum. Jadinya minus 5 sama dengan 0. 0-nya didapat karena 5-nya sudah pindah ruas sehingga di sini habis ya sisa 0. Tinggal jumlahkan yang sejenis, ada X kuadrat, ada X kuadrat. Berarti kalau tidak ditulis ini koefisiennya kan ini harus diingat kembali. Tidak ditulis berarti koefisiennya 1 ya. Jadi kalau X ya 1X. Kalau X kuadrat ya 1X kuadrat. 1 tambah M kuadrat. Jadi bisa saya tulis begini, 1 ditambah M kuadrat. Kemudian X kuadrat. Kenapa diubah seperti ini? Karena sama-sama memiliki variabel X kuadrat. Jadi harus satu kali ditulis. Karena X kuadrat itu kita harus menggantinya nanti dengan A. Atau yang koefisien yang memiliki pangkat 2X itu adalah A. Jadi ini harus satu kesatuan, makanya dikurung. Ini 1 tambah M kuadrat baru variabelnya X kuadrat. Tambah 10 MX ditambah 20 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. A-nya berapa? Ya 1 tambah M kuadrat. Ini ya. Kemudian B-nya itu 10 M. Sekali lagi A, B, C itu tidak diambil lagi ke variabel. X kuadrat tidak diambil lagi, X tidak juga. Karena sudah kita masukkan nilai A, B, dan C. C-nya itu dapat 20. Setelah dapat ya masukkan di formulanya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. Cuma karena di sini sudah ditentukan bahwa menyinggung, ini ya menyinggung, ya yang namanya menyinggung D-nya berapa? Ya sama dengan
0 ya. Karena tadi sudah didapat jika D-nya negatif maka dia tidak memotong lingkaran. Ketika menyinggung D-nya sama dengan 0. Ketika D-nya positif atau besar 0 maka memotong lingkaran di 2 titik. Berarti B-nya kita ganti 10 M kuadrat dikurang 4 kali A itu 1 tambah M kuadrat kali C-nya 20 sama dengan 0. Jadi sekali lagi sama dengan 0 karena menyinggung. 10 M kuadrat itu 100 M kuadrat dikurang 4 kali 1 4. Tapi ingat karena di sini ada 20 berarti kita harus kena semua ini ya. 4 kali 1 4 kali 20 berarti ini 80. Kemudian 4 kali M kuadrat min 4M kuadrat dikali 20 ya 80 M kuadrat sama dengan 0. Kurangkan yang sejenis 100 M kuadrat dikurang 80 kurang 80 M kuadrat. 100 kurang 80 itu dapat 20 M kuadrat dikurang 80 sama dengan 0. Kita bagi 20 berarti M kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ini dibagi 20 ya. Dibagi 20. 20 bagi 20 kan sisa 1. 1 sekali lagi tidak ditulis seperti ini. Kemudian 80 bagi 20 kan 4. 0 bagi 20 ya tetap 0. Nah, ini M kuadrat dikurang 4 boleh dituliskan seperti ini. M kuadrat sama dengan 4. Sehingga M itu sama dengan plus min akar 4. Kenapa plus min? Karena kalau M kuadrat, M itu suatu bilangan yang tidak ditentukan berapa nilainya. Karena nilainya harus 4, ya boleh kita ambil negatifnya. Beda kalau akar 4 langsung, akar 4 itu pasti positif 2. Berarti M sama dengan plus min 2. Akar 4 2 ya. Jadi sekali lagi kenapa plus min? Karena boleh diubah seperti ini. Tidak apa-apa kita tuliskan. M kuadrat kurang 4 itu didapat M kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi ini cara lain. Kalau 4 itu diubah 2 kuadrat. Dapat M tambah 2. M kurang 2 sama dengan 0. Ini ada di perkalian suku 2 aljabar juga. Sehingga 1 plus 1 min. Tahu cara yang seperti ini. Plus min akar. Jadi ada M-nya 2, ada M-nya min 2. Karena cuma ditentukan nilai M, ya M-nya dapat 1 positif 2, yang satunya negatif 2. Tapi kalau diminta garisnya berarti kita dapat Y1 itu sama dengan, ambil positif dulu, 2X tambah 5. Ya, jadi Y2-nya sama dengan min 2X tambah 5. Jadi ada 2 garis yang menyinggung lingkaran. Nah, jadi bukan karena lingkaran garis ini memotong di 2 lingkaran, tapi garis ini berbeda. Ini gradiennya positif, berarti arah garisnya itu miring seperti ini. Ini menyinggung lingkarannya seperti ini, miringnya ke ini. Kalau yang negatif ya miringnya seperti ini. Jadi bisa saja di atasnya, kalau ada lingkaran seperti ini, boleh seperti ini ya. Atau boleh di bawahnya. Yang jelas garisnya seperti ini, menyinggung di satu. Kalau garis yang ini ya boleh saja dibawa sininya lagi. Nah, gitu maksudnya. Oke, saya rasa 3 contoh sudah mewakili bentuk soal yang bisa muncul. Dan untuk lebih mengetahuinya harus banyak latihan dan ditambah materi yang menjadi prasyarat tadi harus betul-betul kita mengerti sebelum melanjutkan mengerjakan soal yang seperti ini. Karena ketika di sini tidak bisa diuraikan berarti kita stop di sini sampai di sini. Atau ketika di sini tidak bisa juga ya stop lagi. Ya, harus pokoknya jangan melupakan materi yang sudah dipelajari. Oke, semangat belajar. Semoga bermanfaat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.